Shalom adik-adik terkasih. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu GKJ Karangdowo. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, siapkan dulu yuk Alkitab dan persembahannya. Kalau udah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami dari tadi malam hingga saat ini. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya Tuhan hadir di dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ya Bapa. Jamah dan sertai kami Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan buka hati, telinga, dan pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Nah adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Ya pastinya harus siap dong ya. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita pujikan Hari Ini Harinya Tuhan. Mari adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu ini dengan Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Kak Wikan, kenapa sih hari ini kita harus bersukaria? Karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kita, Tuhan telah memberikan anugerah kepada kita. Oh iya, benar ya Kak ya. Nah adik-adik, jangan lupa ya, kita harus tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Mari adik-adik, kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Jangan lupa ya, uangnya dimasukkan ke dalam amplop dan disetorkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Untuk mengiringi persembahan hari ini, mari kita akan bersama-sama angkat pujian God is so good.
Adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa persembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang Tuhan beri buat kita. Mari kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu. Kami bersyukur berterima kasih atas rezeki yang boleh Tuhan berikan untuk keluarga kami. Sehingga kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan pada persembahan ini. Biarlah Tuhan Yesus kuduskan persembahan ini, Tuhan layakkan hati kami untuk kami boleh mempersembahkan persembahan ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk kakak-kakak sekolah minggu yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh semakin kudus, boleh semakin memperluas kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang mengelola, kiranya Tuhan Yesus yang berikan hati mengasihi, hati yang takut akan Tuhan, berikan hati yang jujur untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama dan boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, jangan lupa juga siapkan Alkitabnya. Sebelum itu, mari kita memujikan nama Tuhan, firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi
Shalom adik-adik semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sesudah memuji nama Tuhan, lalu tadi sudah berdoa bersama-sama, kita akan melanjutkan untuk ibadah kita, terkhusus untuk belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu untuk mengawali pembacaan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat segala berkat kebaikan-Mu, terkhusus bila saat ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing, bersama juga dengan orang tua kami dan keluarga kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap kami, Roh Kudus hadir di hati kami. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna untuk bisa menyampaikan firman-Mu. Kiranya kami semua bisa menerimanya dengan bahasa yang kami mengerti. Sepenuhnya kami serahkan waktu ini Tuhan di dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing ya. Kita hari ini akan membaca dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 hingga 34 ya. Diulangi lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 hingga 34. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka
bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Oke, puji nama Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Yang kalian lihat tadi dan sudah dibaca, kita belajar dari Paulus dan Silas. Jadi mereka berdua ini adalah sahabat. Di satu waktu diceritakan dalam Kisah Para Rasul 16 tadi bahwa mereka berdua sedang berada di kota Filipi. Mereka sedang membersamai jemaat di situ. Dan apa yang terjadi pada saat itu, mereka bertemu dengan satu perempuan. Nah, menariknya perempuan ini yang ahli dalam tenung. Adik-adik tahu tenung enggak? Kalau di tempat kita yang kita tahu tenun ya. Ya, kalau tenung itu orang yang pandai meramal tetapi dengan kuasa kegelapan, gitu ya. Nah, pada saat itu hal yang paling menarik, si perempuan ini saat mengikuti Paulus dan Silas, perempuan ini bisa mengenali kuasa di dalam Paulus dan Silas. Jadi ada kuasa Tuhan di dalam Paulus dan Silas, itu bisa dia lihat. Nah, pada saat itu karena kasihnya Paulus dan Silas, maka perempuan itu dibebaskan dari roh yang membuat dia mampu untuk bertenung. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Pada saat itu terjadi, ternyata perempuan ini adalah hamba dari para tuan-tuan yang mengambil untung dari pekerjaan menenung si perempuan ini. Maka saat si perempuan ini dibebaskan dari roh yang bisa membuat dia mampu untuk meramalkan sesuatu dengan kegelapan tadi, ternyata itu membuat para tuan-tuan itu marah. Karena perempuan itu sudah tidak menghasilkan uang, karena nggak bisa meramal dan menenung itu tadi. Lalu para tuan-tuan itu melaporkan Paulus dan Silas dan membuat cerita bohong bahwa mereka itu adalah pengacau. Singkatnya, Paulus dan Silas akhirnya masuk penjara
Tidak hanya masuk penjara, tetapi di dalam penjara pun dia dibelenggu, artinya kakinya dirantai gitu ya, supaya tidak bisa pergi kemana-mana, bajunya dilepas, lalu dia pun juga dicambui sehingga secara fisik Paulus dan Silas sudah pasti ngedrop ya, stresnya luar biasa. Lalu sesudah itu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Anak-anak Tuhan yang hebat, luar biasa, kita belajar ini. Di dalam saat yang sangat menekan, mereka tertekan ya, secara psikis dan fisik mereka tertekan. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah berdoa dan memuji Tuhan. Saat mereka terus berdoa dan memuji Tuhan dalam ketertekanannya, yang terjadi adalah hal yang sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan yang ada di dalam pujian dan doa Paulus dan Silas itu menggetarkan sendi-sendi pintu penjara, sehingga pintu penjara itu bisa terbuka. Nah, saat pintu penjara terbuka, sudah pasti secara logika semuanya bisa keluar ya, orang-orang yang ada di dalam penjara, dan khususnya Silas dan Paulus bisa saja keluar. Dan itu yang membuat kepala penjara merasa, wah kalau ini terjadi, aku pasti akan dihukum. Jadi dia pun sudah merasa ingin bunuh diri karena sesuatu yang terjadi itu. Tetapi begitu kasihnya Paulus, dia menegur kepala penjara itu supaya mengurungkan niatnya untuk membunuh dirinya, lalu malah justru diambillah ini sebagai kesempatan untuk dia menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada kepala penjara tersebut. Dan hasilnya adik-adik sungguh luar biasa. Kepala penjara ini pun mengenal Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menyerahkan dirinya, hidupnya untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, demikian perikop yang kita baca tadi. Sungguh hal yang sangat luar biasa. Dari sini kita belajar di saat yang sangat tertekan, di saat yang sangat tidak menyenangkan, seperti sekarang yang kita rasakan ya, kita mau pergi kemana-mana itu sudah harus bermasker, belum lagi berbagai hal yang tidak boleh kita lakukan, berkerumun dan lain sebagainya, itu juga membuat kita tidak nyaman. Tapi kita belajar saat ini dari Paulus dan Silas, apapun yang terjadi, kita berdoa dan memuji Tuhan. Kita yakin dari kuasa doa dan pujian, Tuhan akan membuat sesuatu yang membebaskan kita dari belenggu permasalahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita punya satu ayat super. Silahkan adik-adik buka. Kalau tadi kita ada di perjanjian baru, kita balik ke perjanjian lama. Di Ulangan 10 ayat ke-21a. Ulangan 10 ayat ke-21a. Kita baca bersama. Sudah? Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap ingat dan percaya ya, pujian dan doa itu akan membebaskan kita dari berbagai masalah dan belenggu. Baik, kita akan tutup untuk firman pada pagi hari ini dan kita akan berdoa syafaat. Ya, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Syukur kepadamu Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur bahwa di saat yang tidak menyenangkan saat ini, di saat kami harus dibatasi dalam berbagai hal, kami bersyukur bahwa kami harus belajar dari Paulus dan Silas. Di saat mereka tertekan, mereka hanya bisa memuji dan memuliakan namamu, serta menaikkan doa kepadamu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami semua saat ini Tuhan, anak-anakmu. Biarlah Engkau sendiri yang akan mendukung kami, membersamai kami, sehingga kami yakin bahwa pada waktumu kami semua akan terbebaskan dari belenggu permasalahan kami. Terkhusus untuk yang boleh kami alami saat ini Tuhan, bahwa kami saat ini masih mengalami masa-masa pandemi.
Kami juga bersyukur bahwa Engkau tetap memberikan kesehatan kepada kami semua. Kami berdoa Tuhan Yesus buat siapa saja yang saat ini sedang mengalami sakit dan lain hal berkaitan dengan kondisi saat ini, Tuhan kiranya Engkau sendiri yang akan mendampingi sehingga semuanya boleh berlalu dan dilalui dengan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk pembelajaran kami yang boleh kami lewati 1 tahun ini dalam keterbatasan. Kami bersyukur buat nilai-nilai rapot kami. Tuhan kiranya Engkau sendiri yang akan memampukan kami ke depan untuk tahun ajaran baru yang akan datang. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, memberikan roh kerajinan dan kepandaian, sehingga kami boleh menyaksikan Engkau dalam sekolah-sekolah kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua hal yang baik yang boleh kami rasakan. Saat ini pun kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang boleh membersamai kami baik dalam tatap muka maupun online. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati kesetiaan, Tuhan berkati dan perlengkapi semuanya di dalam kasih setiamu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Dan bila saat ini kami boleh menyatukan hati untuk bisa berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.